Hai, Cuanomis di sini. Apa kabarnya di sana? Kalau kabarnya IHSG saat ini masih tertekan, walaupun pada Rabu pagi 20 Mei, Presiden Prabowo juga sempat berpidato terkait arah ekonomi dan juga kebijakan fiskal. Lantas bagaimana market meresponnya? Langsung saja kita ngobrol dengan praktisi saham sekaligus pengamat pasar modal. Ada Kak Michael Yoh di sini. Halo Kak Michael, terima kasih Kak Michael sudah Iya, halo, bergabung bersama kita di sini. Kak Michael, siap. sebelumnya deh, Mm, kata-kata untuk hari ini dong terkait market apa Luar Kak? bi- luar biasa. Luar biasa. Ini luar biasanya ke arah mana nih luar biasanya, Kak? Sayangnya ke turun ya. Tapi gimana nih ngelihat pergerakan IHSG? Ya, jika kita melihat pergerakan IHSG hari ini, sebenarnya ada hal positif yang di mana terjadi net foreign buy udah selama 2 hari yang dilakukan oleh foreign. Hal yang cukup langka karena kita ketahui bahwa 1 sampai 2 bulan belakang IHSG itu rutin terjadi net foreign sell. Nah, itu sendiri justru net foreign buy terjadi saham-saham komoditas, Kak. Hari ini net foreign buy per sesi satu tadi dilakukan oleh foreign di saham-saham seperti Bumi, Adaro, MDKA, TINS, MBMA, Indi, Dewa, PTRO, AADI, BRMS, NCKL, ADMR, dan itu semua adalah saham yang bergerak di bidang komoditas. Meskipun sayangnya memang mereka bergerak di zona merah. Oke, ada apa nih pertimbangannya terkait komoditas ini? Ya, jadi kita menyoroti sebagai investor lokal, kita menyoroti kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, kemudian juga kebijakannya itu tidak bisa kita kalkulasi secara jangka panjang, dan ini mengakibatkan ketidakpastian. Dan ini membuatkan aksi sell-off yang masif, cukup masif, bukan hanya dilakukan oleh foreign, foreign kalau kita tarik dari awal tahun, juga dilakukan oleh investor lokal kita. Oke, tapi kan tadi di Rabu pagi kan sempat disampaikan juga ya beberapa arah kebijakan ekonomi kita juga kan ya, Kak ya. Eh, apa sih ada poin-poin nggak yang itu akhirnya menjadi kabar positif gitu buat retail investor atau mungkin buat asing? Ya, kalau kita melihat apa yang akan terjadi untuk kas negara atau APBN itu sendiri, ini adalah hal yang positif karena kebijakan yang dilakukan seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, negara itu berpotensi menyelamatkan sekitar 1.000 triliun dari invoice underpricing, yang maksudnya secara simpelnya ini adalah selama ini terjadi ekspor-ekspor ilegal dan pemerintah berusaha sedang melakukan kebijakan untuk memberantas hal tersebut. Itu adalah sisi positifnya. Nah, cuman yang kita soroti sebagai investor selama 1 tahun kebelakang ini adalah bagaimana komunikasi pemerintah yang belum maksimal, yang belum bisa diterima sepenuhnya oleh investor lokal maupun foreign. Sehingga hal ini tercermin dari posisi foreign outflow yang year to date itu sudah terjadi sebesar 50 triliun. Dan ini merupakan salah satu outflow terbesar sepanjang sejarah IHSG yang terjadi selama 4 bulan ini. Dan itu yang akhirnya membuat memang IHSG terus-menerus tertekan gitu ya Kak ya. Betul. Nah, ngomongin tentang komunikasi, sebenarnya kan hari ini tadi ada banyak banget arah kebijakan yang disampaikan ya. Komunikasi masih belum cukup Kak? Bukannya tidak cukup, tapi bagaimana komunikasi pemerintah yang dinilai terlalu frontal dengan gaya yang terlalu otoriter. Ini bukan 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 pendapat saya ya, tapi ini pendapat oleh banyak ekonom serta banyak media, bahkan media asing yang menyoroti bagaimana pemerintah Indonesia berkomunikasi melalui rakyatnya di media. Dan ini dinilai sebagai sesuatu yang belum maksimal dan kurang kurang sesuai dengan SOP yang biasa dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Oke. Jadi memang seperti apa sih harapannya kriteria komunikasi yang memang diinginkan oleh pihak retail maupun asing ini? Ya, seringkali kita merasa investor yang menyampaikan saran serta kritik ditepis oleh pemerintah seperti memberikan protes. Nah, padahal yang kita lakukan itu adalah kita tahu kita sama-sama mencintai Indonesia. Kritik dan saran seharusnya digunakan sebagai masukan agar kita bisa melakukan hal yang lebih baik. Nah, jadi seringkali komunikasi yang terjadi antara masyarakat, investor dengan pemerintah itu putus, tidak tidak berjalan dua arah. Dan ini mengakibatkan banyak trust terhadap pemerintah kita yang semakin berkurang. Hmm. Dan kalau ngomongin lagi tentang pidato hari ini kan tadi ada pengumuman tentang ekspor satu pintu itu ya, Kak. Market bagaimana meresponnya Betul. sejauh ini? Ya, kita melihat merespon negatif.
Nah, seperti wacana oleh pemerintah beberapa hari lalu di mana akan ada potensi royalti yang naik ketika itu dianulir oleh pemerintah, bahkan valuasi dari IHSG itu tidak juga pulih. Nah, apalagi dengan case seperti ini di mana investor, para analis itu juga belum bisa mengkalkulasi apa efek dampaknya, baik positif ataupun negatif per emiten. Nah, bukan cuma itu, yang menjadi problem bukan hanya soal hitungan, tapi soal trust terhadap pemerintah, apalagi terutama investor asing bisa melakukan kegiatan ekonominya dengan nyaman dan berjangka panjang. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Karena dengan perubahan kebijakan yang seperti ini, banyak kritik asing negatif yang mengatakan bahwa Indonesia ini tidak lagi aman untuk berinvestasi. Nah, ini menjadi PR kita. Oke. Nah, ini justru malah menambah ketidakpastian lagi ya, Kak ya. Kak Michael? Iya, betul. Oke. Kak Michael masih bisa mendengar dengan jelas? Kak Sorry, tes. Michael? Halo, ya, ya, Nah, halo, gimana tes. sekarang? Sinyalnya Oke, sekarang udah oke? oke, sudah oke. Oke, sudah Saya aman udah ya. oke. Oke. Nah, berarti ini sekarang malah menambah ketidakpastian lagi dong dan menimbulkan keraguan lagi di mata asing. Betul, karena yang harus kita jaga dari asing itu bukan cuma soal kepastian dari regulasi dalam berbisnis mereka, dalam menjalankan kegiatan operasional bisnis mereka, tapi bagaimana pemerintah bisa meyakinkan investor asing untuk punya kepercayaan yang tinggi agar mereka confident lagi untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, di mana kalau kita lihat dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam, Thailand memiliki GDP yang bertumbuh cukup baik dengan foreign direct investment yang tinggi. Sementara kita lihat foreign direct investment yang terjadi di kita itu masih rendah. Kemarin ketika GDP di Indonesia diumumkan 5,6%, banyak perdebatan yang mengatakan bahwa ini ditopang oleh konsumsi pemerintah. Nah, tapi meskipun terjadi perdebatan antara konsumsi pemerintah atau konsumsi masyarakat, satu hal yang pasti adalah nilai investasi yang dilakukan oleh asing itu nilainya kecil. Oke. Padahal kalau kita ngomongin bagaimana upaya pemerintah dalam menjaga fundamental kita, ini lumayan banyak ya. Kayak tadi kan dalam pidato disebutkan target pertumbuhan ekonomi aja bisa 5,8% hingga 6,5% di tahun 2027. Terus kemarin juga eh, Pak Purbaya bilang defisit APBN itu turun tuh di bulan April ini dari 240,1 triliun jadi 164,4 triliun. Terus karena ada pemotongan dana MBG juga begitu sebesar 67 triliun. Maksudnya secara angka-angka mereka sudah memastikan bagaimana untuk menjaga fundamental ini kuat. Tapi sebenarnya bagaimana nih kalau dari investor sendiri melihatnya? Ya, yang ingin saya soroti adalah seorang 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 pejabat publik yang berkompeten itu bukannya bagaimana mereka bisa menampilkan angka, tapi bagaimana cara komunikasi mereka bisa meyakinkan investor untuk berinvestasi di negara mereka. Itu satu. Kemudian yang kedua, mengenai data defisit yang muncul itu merupakan satu hal yang cukup relief di mana kita sudah di-warning oleh S&P tidak boleh melebihi minus 3% dari pendapatan APBN. Karena jika itu terjadi, bukan tidak mungkin outlook dari negara kita akan menjadi negatif. Jika outlook terhadap negara Indonesia menjadi negatif, saat ini kita berada di investment grade, di AA2. Jika turun ke bawah investment, maka kita akan masuk ke dalam negara yang tidak worth it untuk berinvestasi. Dan apa akibatnya? Currency dolar dan rupiah itu akan semakin buruk. Nah, jadi kita berharap memang defisit ini bisa dijaga dan pemangkasan MBG itu juga menjadi hal yang investor nantikan. Hmm. Oke, jadi sebenarnya upaya-upaya dan fundamental yang kuat itu tetap menjadi bahan pertimbangan dari retail, maksudnya dari asing. Namun juga tadi yang disorotnya adalah bagaimana komunikasi ini ya dalam meyakinkan, memberikan kepastian arah ekonomi ini gitu kan ya, untuk bisa membuat asing itu lebih yakin berinvestasi di sini. Nah, uh, untuk pertanyaan berikutnya. Tadi kan sempat ngomongin tentang rupiah yang terus-menerus melemah ya. Apakah memang rupiah yang terus-menerus melemah ini hanya faktor dari global saja gitu? Atau sebenarnya juga banyak dipengaruhi oleh dalam negeri? Kabar buruknya di SY mata uang
acuan mata uang dolar Amerika terhadap seluruh negara lain itu bergerak sideways bahkan condong menurun. Saya juga setuju dengan Pak Purbaya yang mengatakan bahwa dolar itu ada potensi untuk melemah. Karena kita lihat hutang yang dimiliki oleh Amerika itu cukup besar. Kita juga melihat bonds yield US 10 US 10 years, US 30 years itu mengalami perlemahan. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya negara emerging market, salah satunya Asian, itu saat ini memang sedang mengalami pertumbuhan yang mengalahkan pertumbuhan daripada negara maju. Cuman sayangnya di Indonesia kita mengalami perlemahan sendiri. Maka kita bisa lihat rupiah yang melemah terhadap Singapura, rupiah yang melemah terhadap Malaysian ringgit. Jadi memang disinyalir memang ada sesuatu problem di internal kita, bukan hanya karena dinamika global. Jadi justru perlemahan rupiah dikonsernkan itu memang terjadi leak atau bocor terhadap pengelolaannya. Hmm. Dan BI sendiri kan sudah melakukan sejumlah upaya ya, ada berbagai langkah intervensi Ya, juga gitu. Dan yang terbaru kan ada peningkatan suku bunga ya menjadi lima koma betul. dua puluh lima persen itu. Bagaimana itu kira-kira? Apakah sudah cukup bisa menjadi obat yang mujarab gitu untuk mengatasi pelemahan rupiah kita? Ya, eh, problem utama dari outflow yang terjadi di Indonesia itu bukan hanya soal suku bunga. Karena jika kita berkaca dari negara lain, suku bunga kita berada di dalam range yang cukup baik. Tidak terlalu rendah, tidak juga terlalu tinggi. Jadi problem utama outflow itu dimulai dari bonds kita yang terus dijual oleh asing, kemudian investasi asing yang tidak ada yang masuk ke Indonesia dalam jumlah yang cukup baik. Nah, sehingga peningkatan suku bunga sebenarnya mungkin ini adalah short term short term killer, tapi hanya bersifat sebagai painkiller, tapi bukan solusi untuk jangka panjang. Jadi kenaikan suku bunga memang bisa menahan laju daripada perlemahan rupiah. Karena Hmm. diharapkan bahwa akan ada outflow atau dana kembali ke Indonesia. Nah, cuman pertanyaan saya adalah, apakah investor asing confident untuk berinvestasi di Indonesia jika kebijakan yang terjadi itu terus berubah-berubah dan condong untuk menekan iklim investasi, iklim bisnis di Indonesia? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Oke, ya balik lagi ya tadi ya bagaimana bisa menciptakan kepastian ekonominya itu. Dan kalau ngomongin tentang kenaikan suku bunga itu pun akhirnya jadi dilematis ya, Kak Michael. Betul, karena kenaikan suku bunga sudah pasti akan membuat iklim bisnis atau growth daripada ekonomi menurun, yang dimana ini melawan program utama atau visi utama dari Pak Purbaya, yaitu mendorong growth, Hmm. Jadi antara emang mau kita pertumbuhan ekonomi atau justru untuk menyelamatkan bisa fiskal. mengatasi Ya, rupiah fiskalnya dulu gitu kan ya. Dan tadi berarti sebenarnya dari asing sendiri yang dibutuhkan tuh saat ini detailnya gimana sih Kak? Benar-benar cuma hanya tingkat kepercayaan apa bisa diyakini untuk bisa berinvestasi lagi? betul. Kepastian hukumnya Ya, kah? Atau betul. apanya gitu? Saya menyoroti bahwa saat ini capital outflow terjadi itu dimulai dari data-data di Indonesia, mulai dari defisit APBN yang cukup lebar, kemudian proyek-proyek pemerintah ini dalam ulasan S&P dan JP Morgan mengatakan bahwa proyek-proyek pemerintah dinilai tidak mendukung growth daripada ekonomi atau tidak tepat sasaran. Nah, dari ini kemudian kita perhatikan banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang berubah dalam waktu mendadak yang tidak dikomunikasikan dengan baik. Nah, sehingga ini membuat investor asing cenderung outflow daripada Indonesia. Dan hal Jadi ini banyak merupakan proyek. ya, Mhm. dan hal ini merupakan permasalahan struktural yang memang perlu diperbaiki. Ini adalah PR besar yang perlu diperbaiki oleh pemerintah. Jadi asing melihat banyak proyek-proyek yang memang lebih bersifat populis gitu atau masih tidak produktif. Ya, ini saya baca riset dari JP Morgan dan Goldman Sachs, kalau saya nggak salah, JP Morgan dan Goldman Sachs yang mengatakan bahwa jika seandainya APBN minus 3%, kita akan terancam keluar dari investment grade. Dan ini sejak sejak riset itu dibuat di akhir Januari, terjadi banyak capital outflow sampai saat ini. Dan mereka mengatakan dalam notulennya mengatakan seperti itu. Banyak kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran atau tidak mendukung growth daripada ekonomi. Ya, dan asing nampaknya semakin banyak media asing ya tepatnya. Lembaga maupun media asing lagi banyak-banyak juga nih menyoroti bagaimana Betul sekali. situasi market di Indonesia gitu. Apa yang bisa kita simpulkan dari lembaga-lembaga ataupun media asing ini? Kalau Pandangan saya, mereka tentang makro kita. ya selain dari traffic yang ramai kalau bahas soal Indonesia, ya mungkin
negara asing itu memang saat ini sedang menyoroti di mana salah satunya ya kita bisa lihat bursa IHSG dibanding dengan negara Asia lain itu salah satu bursa yang paling lemah pergerakannya atau yang paling underperform di mana IHSG terkoreksi sebesar 20 sampai 30% tapi negara Asia lain baik. Nah, sehingga mereka menyoroti apa yang sebenarnya sedang terjadi di Indonesia. Hmm. Dan apa nih yang, yang Ya, kalau kalau dari sudut pandang mereka? kalau kita lihat dari ulasan mereka kebanyakan menyoroti dua hal, Kak. Yang pertama adalah soal defisit APBN kita, kemudian currency. Yang kedua adalah bagaimana gaya komunikasi pemerintah di setiap kesempatan. Hmm. Dan tadi kan dalam pidato juga disampaikan tentang defisit juga tuh ya Kak ya. Yang dimana akan dijaga sampai di bawah 2,4%. Jadi angin segar juga dong sebenarnya untuk That's relief. asing. Ya, itu berita yang cukup baik yang kita harapkan akan terjadi sampai akhir tahun ini. Tapi untuk situasi IHSG tidak bisa langsung rebound begitu saja ya. Karena saat ini situasi IHSG masih sangat berat kayaknya. Betul, karena IHSG sendiri mengalami beberapa permasalahan struktural. Selain dari ekonomi kita yang memang belum dinilai kondusif, iklim investasi yang terakhir juga masih ada permasalahan dengan indeks MSCI dan FTSE, di mana kita masih berada dalam status freeze, di mana bulan depan Juli itu akan diumumkan kembali apakah kita tetap berada di emerging market atau pindah ke frontier market. Oke, jadi memang ini juga ada pengaruh faktor tadi MSCI itu yang membuat memang volatil IHSG atau market kita ini masih akan sangat volatil gitu Betul. sampai sebulan ini. Betul, akan IHSG akan cenderung volatil dan bergerak menurun karena ada 6 emiten yang bakal keluar. Emiten ini memiliki kapitalisasi yang cukup besar yang bisa menyeret valuasi IHSG untuk turun bahkan ke bawah 6.000. Sektor mana saja itu yang akhirnya menekan dan berpengaruh terhadap IHSG terus-menerus tergerus? Ya, 6 saham yang akan keluar. Yang pertama adalah DSSA dan Brand, kemudian AMRT, Cuan, Mhm. kemudian ada 2 saham lagi, Aman, Aman Mineral, kemudian TPIA. Nah, jadi 6 saham ini memiliki kapitalisasi yang cukup besar. Nah, sementara untuk sektor yang mendapat keuntungan sendiri saat ini adalah sektor komoditas. Karena melihat harga dolar yang cukup tinggi sekarang, kemudian harga komoditas yang naik, sektor komoditas itu proyeksinya tahun ini akan mengalami growth double digit. Cuman sayangnya, memang akhirnya juga di sell off karena kebijakan soal ekspor satu pintu tersebut yang mengakibatkan respon investor per hari ini itu negatif. Oke, justru justru pengumuman ekspor satu pintu itu memberikan sentimen negatif ya Betul. untuk apa para investor ini. Dengan situasi dolar, harga dolar yang masih di angka 17.700-an ini, resiko terbesarnya apa ya buat market kita, Kak Michael? Eh, yang menjadi problem adalah banyaknya eh, di mana kita masih ketergantungan dengan impor. Kedelai kita impor, susu kita impor, kemudian banyak sekali bahan baku yang diterima di Indonesia itu di mana pembayarannya dalam dolar. Nah, selain itu jangan lupa juga bahwa Indonesia memiliki nilai hutang dalam dolar yang nilainya tidak bisa dikesampingkan dan nilainya ini cukup besar. Nah, jadi memang jika dolar bahkan sampai 18.000, pemerintah perlu segera melakukan intervensi yang puji Tuhan itu memang sudah mulai dilakukan oleh Pak Purbaya. Salah satunya dengan menciptakan structural bonds di mana ada intervensi 2 triliun per hari untuk menyerap flow daripada asing. Mhm. Dan ya dengan tambahan tadi kenaikan suku bunga juga ya untuk Betul. bagaimana untuk apa mengatasi pelemahan rupiah ini. Tadi kan asing memang yang dibutuhkan adalah bagaimana eh, gaya komunikasi yang memberikan keyakinan lebih terkait kepastian ekonomi saat ini. Kalau retail lokal sendiri keresahannya apa dong, Kak? Ya, saya melihat retail posisi investor lokal terutama retail itu menilai bahwa eh, suara mereka itu condong tidak didengar dan kalaupun didengar itu rata-rata dipantulin Kak. Jadi kurang komunikasi antara government saat ini gaya komunikasi antara government dengan 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 investor lokal itu tidak terjalin dengan maksimal. Nah, itu menjadi problem yang pertama. Terus yang kedua adalah keresahan dari ekonomi yang mereka rasakan itu tidak mengalami dampak nyata kepada kehidupan mereka.
Hmm. Padahal kita sudah ada reformasi pasar modal ini ya Kak ya. Ya, yang akan Seberapa pengaruhnya nih berarti? ya, kita sendiri sebenarnya berharap reformasi yang dilakukan oleh OJK dan Bursa Efek itu diterima dengan baik oleh indeks dan hasilnya itu nanti bulan depan Kak, pada Juni. Di mana kita semua berharap berdoa bersama agar kita tidak masuk ke dalam frontier market. Karena jika terjadi masuk ke dalam frontier market, diperkirakan akan ada outflow kurang lebih 100 triliun. Di mana per hari ini saja sudah 50 triliun. Artinya masih akan ada 2 kali lipat outflow yang akan terjadi di pasar modal. Mhm. Dan ya memang harapannya agar bisa segera ada upaya yang mengatasi ini juga ya. Tadi kan disebutkan bagaimana keresahan dari retail lokal adalah ada keresahan-keresahan yang akhirnya tidak terespon juga gitu ya. Apa nih Kak yang bisa disampaikan keresahan itu mungkin lebih detailnya? Ya, banyak banyak Kak. Salah satunya banyak netizen, banyak banyak investor lokal yang merasa bahwa komunikasi pemerintah itu terhadap retail kebijakannya, perubahan kebijakannya itu terlalu cepat, kemudian dirasa memberatkan pengusaha lokal. Nah, kemudian banyak sekali suara juga yang mengatakan bahwa eh, salah satu program andalan presiden kita yaitu MBG itu perlu dimaksimalkan karena memang terdapat banyak temuan di lapangan terjadi eh, miss penggunaan anggaran dan ini sendiri sudah diakui oleh Pak Purbaya bahwa akan akan dilakukan pengawasan yang lebih ketat untuk program-program Hmm. tersebut. Oke, dan itu yang menjadi keresahan-keresahan bagi retail juga gitu ya tentang situasi saat ini. Selain memang melihat por tuh merah semua nih ya Kak ya, rata-rata sekarang gitu. Apa nih strategi yang bisa dilakukan oleh retail kalau gitu saat ini? Ya, di era penuh uncertainty dan volatilitas ini memang challenge-nya enggak mudah. Tapi saya percaya sekali pada dasarnya baik kami investor lokal ataupun pemerintah, kita sama-sama sayang dengan Indonesia. Kita sama-sama mendukung Indonesia untuk menuju arah yang lebih baik. Kita percaya bahwa short term pain ini atau stress test yang sedang dialami oleh Indonesia ini itu akan bisa kita lewati dengan baik. Jadi teruntuk investor lokal saat ini akan jauh lebih baik kalau kita melakukan revisi ulang portofolio kita untuk melihat kira-kira ke depan dalam waktu 1, 2, atau 5 tahun ke depan kira-kira emiten mana, posisi mana yang mendapatkan keuntungan dari kondisi ini. Nah, salah satunya kita bisa lihat dari harga minyak atau sorry, harga minyak dunia yang naik ya. Contohnya itu kira-kira emiten apa yang mendapat keuntungan. Hmm. Dan untuk saat ini sektor mana yang masih bisa mendulang cuan dan mungkin jadi bahan pertimbangan Kak? Ya, saya agak menyoroti kenaikan suku bunga yang cukup ekstrim yaitu 50 BPS per hari ini per siang tadi, maka di mana perbankan kita salah satunya BCA itu akan mendapatkan keuntungan karena dengan nilai kasa yang cukup besar itu akan meningkatkan net interest margin mereka. Namun sayangnya memang tantangannya adalah bagaimana mereka bisa meningkatkan loan growth dan NPL daripada nasabah mereka itu satu. Terus yang kedua, di tengah dinamika global dengan kenaikan harga minyak dan harga komoditas, seharusnya emiten komoditas ini akan mendapatkan keuntungan. Tapi dengan Perpu yang baru keluar oleh pemerintah ini, di mana sudah disahkan, itu perlu dikalkulasi lagi bagaimana dampaknya terhadap saham-saham komoditas itu sendiri, baik itu CPO, batu bara, nikel maupun emas. Oke. Dan tadi untuk IHSG ada worst case skenario-nya ini udah titik terendahnya atau gimana Kak worst case skenario-nya? Ya, dulu saya membuat sebuah proyeksi bahwa worst case kita itu berada di angka 6.000. Namun sepertinya saat ini itu berubah menjadi best case, Kak. Saya melihat Hmm, ada potensi IHSG menyentuh angka 5.700, 5.700 atau maksimal di 5.500, di mana itu terdapat banyak bantalan, itu adalah support lowest daripada COVID 2021. Nah, jadi memang itu merupakan salah satu angka krusial yang perlu dijaga, yaitu di angka 5.790. dan indikatornya apa nih yang membuat Kak Michael merasa ada worst case skenario itu? Eh, Kalau kita lihat itu sendiri memang
dari capital outflow yang terjadi oleh foreign, di mana per bulan ini saja akan ada capital outflow yang diestimasikan itu sekitar 30 sampai 35 triliun dari 6 emiten tersebut yang keluar, both dari MSCI maupun FTSE. Jadi memang dari keluarnya dana asing tersebut akan membuat IHSG condong berpotensi tertekan. Hmm. Dan berarti kalau misalnya kita boleh kasih masukan nih nantinya ke pihak pemerintah, kira-kira strategi apa nih untuk kita bisa mendapatkan best skenario dan harapan biar bisa IHSG to the moon lagi gitu. Ya, kalau terutama untuk indeks kita sendiri, indeks kita itu amat sensitif dengan earning. Nah, jadi kita ingin banget perusahaan-perusahaan yang ada di IHSG itu didukung. Kita ingin banget company-company yang melantai di bursa kita itu diberikan kepastian dalam menjalankan operasional bisnisnya. Terlepas dari dinamika global dan tantangan yang ada saat ini, kita ingin juga sekali bahwa pemerintah itu melakukan komunikasi dengan lebih maksimal lagi kepada Hmm. investor-investor lokal. Karena kita merasa kembali lagi komunikasi yang dilakukan pemerintah dengan investor lokal itu kurang kurang maksimal. Jadi sebenarnya nggak hanya ke asing, tapi ke lokal juga komunikasinya nggak maksimal ya, Kak, intinya. Betul, karena per hari ini aja net sale itu terjadi justru dari lokal, bukan dari foreign. Oh, oke. Jadi Hmm. hari ini perbandingannya gimana? Lebih banyak lokal atau asing? Per sesi satu tadi terjadi net foreign buy 400 miliar di saham-saham Hmm. komoditas justru. Nah, tapi melihat indeks yang terkoreksi sebesar 1%, bahkan sempat 2% intraday, maka yang terjadi itu adalah aksi outflow yang dilakukan oleh investor lokal. Baik. Berarti memang PR terbesarnya adalah bagaimana tidak hanya menunjukkan angka-angka yang bagus saja gitu secara data, tapi juga melakukan komunikasi yang memberikan keyakinan penuh ya. Tapi sebenarnya nggak hanya komunikasi, implementasinya juga ya Kak ya, untuk Betul, memastikan bahwa kepastian hukum dan kepastian investasinya ini berjalan dengan baik gitu kan. betul. Oke, terakhir Kak, pesannya deh Kak, untuk retailnya biar gak panik ya, lagi banyak yang harap-harap cemas ya saat ini. Ya, saya menyoroti bahwa bursa kita sedang berada dalam lowest PE. Memang angka saat ini kan berada di angka 6.200. Tapi 6.200 tahun ini dengan 6.200 tahun 2-3 tahun lalu itu amat-amat berbeda. Saat ini di angka 6.200, IHSG berada di PE 10. Jadi salah satu yang paling murah di Asia. Kita contoh Korea itu ada di angka 14-13. Kita contoh India itu di angka kurang lebih 17-18. China itu berada di angka 15-16. Indonesia itu merupakan salah satu indeks di Asia yang memiliki tingkat price earning, harga yang dibagi earning, itu termurah. Dan ini adalah momen yang paling murah. Tapi apakah ini adalah momen good to buy, alias alias berspekulasi dengan semua uang kita diinjek ke stock market? Saya menilai belum. Karena kita masih perlu menunggu dari dinamika global serta internal kita, itu kita memang masih perlu sedikit melebarkan waktu. Karena kita perlu waktu untuk menganalisa dampak-dampak kebijakan pemerintah yang baru terhadap keuangan atau iklim bisnis atau growth daripada company-company yang listing di IDX. Baik, kalau begitu berarti saatnya kita harus saling menguatkan dan bersabar banyak ya Kak ya dengan situasi Betul, kayak gini. Karena tekanannya memang tidak hanya dari global gitu, tapi juga ada faktor dari internal kita juga. Tentu harapannya nanti semua akan membaik, badai akan segera berlalu gitu ya Kak ya. Jadi betul, terima kasih banyak untuk perbincangan kali ini. Sampai ketemu lagi Kak Michael dan demikian untuk topik cuanomis kali ini. Sampai jumpa di topik lainnya. Sampai jumpa.